anggotanya, betul nggak? Karena itu kalau kita mau sama-sama katakan bahwa Light Generation kita berkomitmen menjadi rumah dari hadiratnya. Artinya kita semua yang menjadi anggota dari Light sedang berkata begini, aku berkomitmen untuk menjadi pengejar hadiratnya. Katakan sama-sama, aku berkomitmen untuk mengejar hadiratnya. Sama-sama sekali lagi, 1, 2, 3. Aku berkomitmen untuk mengejar dari hadiratnya. Dan ketika setiap kita mengejar hadiratnya, menjadikan prioritas, yaitu hadirat Allah menjadi prioritas, maka dengan sendirinya Light Generation menjadi rumah dari hadiratnya. Contohnya begini, kalau kalian lihat ambil Alkitab, yang kita lihat contoh seseorang yang hidupnya mengejar hadiratnya seumur hidupnya siapa? Daud. Daud adalah seorang yang hidupnya mengejar hadiratnya. Tadi kakak sempat mikir mau khotbah judul pertama apa ya? Kakak sempat pikir mau bikin rumah penyembahan karena di sini kita semua suka penyembahannya. Tapi kakak pikir kalau kakak ambil judul rumah penyembahan, skakmat buat si Brian dan lain-lain yang mau khotbah juga. Nanti gue khotbah apa kalau penyembahannya udah diambil? Jadi kakak pikir saya ambil rumah dari hadiratnya. Dan ini adalah yang esensi menurut kakak, ini yang paling penting. Seperti Daud, kalau kita lihat Daud adalah seorang raja yang hidupnya seumur hidupnya memprioritaskan hadirat Allah lebih dari apapun. Daud bukan orang baik loh. Kalau kalian lihat hidupnya banyak kesalahan, banyak kekacau balauan dan dia bayar harganya seumur hidupnya. Kalian pikir hidup Daud enak? Coba baca, pelajari lagi kitab raja-raja. Kalian akan temukan hidup Daud itu kesusahan demi kesusahan demi kesusahan. Dia bayar harga oleh banyak kelakuan-kelakuan buruk yang dikerjakan. Tetapi demikian, Tuhan tetap melihat dia sebagai seseorang yang berkenan di hati Tuhan. Karena itu saya menganggap begini, penilaian Tuhan, perkenanan Tuhan bukan dinilai dari perbuatanmu, tetapi dari prioritas yang menempatkan hatimu. Prioritas yang mengambil tempat di hatimu. Daud bukan orang yang sempurna, banyak kesalahan. Tetapi hatinya cinta sama Tuhan, haus akan Tuhan, mengejar hadiratnya lebih dari apapun. Dia memprioritaskan hadirat Tuhan, bahkan ketika dia mendatangkan tabut perjanjian, dia menari dengan telanjang di hadapan bangsanya, kerajaannya. Dia gak malu, kenapa? Karena saya adalah seorang yang mengejar hadiratnya. Dan saya berdoa, saya rindu setiap kita yang berkata, Light adalah rumah saya. Berarti hari ini kita mau sama-sama ambil komitmen yang pertama. Saya mau jadi orang-orang yang mengejar hadiratnya seumur hidup saya. Dan ketika pengejar hadirat Allah berkumpul menjadi satu dalam sebuah ruangan, disitulah rumah dari hadiratnya. Teman-teman, ayat firman yang hari ini kakak mau baca ada di Keluaran 33. Kita baca sama-sama Keluaran 33 ayat 12. Keluaran 33 ayat 12. Yang sudah dapat katakan amin. Kalau enggak pakai yang di sini ya. Udah siap? Keluaran 33 ayat 12. Kalau sudah siap kita baca sama-sama yuk. Udah siap long slide? Keluaran 33 ayat 12. Udah? Siap? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian kau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Ayat 13. Maka sekarang, yuk baca sama-sama ayat 13. Ayo slide jangan bengong. Ayat 13, yuk 1, 2, 3. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ayat 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak, 14. Slide. Kelvin, tolong Vin. Ayat 14. Ayat 14. Maaf ya, lagi training. Oke. 14, yuk sama-sama baca. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, apa? Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Ayat 17. 1, 2, 3.
Ayo semua baca 1, 2, 3. Ayat 17. Ini kemana nih? Ayat Keluaran 33 coy. Bener gak? Bener kan? Oke, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Ayat 18. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu padaku. Boleh nggak slide tetap di ayat 16? Kakak mau kupas di sini ayat 16. Oke. Ini statement yang menurut kakak powerful banget. Keluar dari seorang pemimpin terbesar bangsa Israel. Musa berkata begini, Tuhan, kalau engkau nggak berjalan bersama kami, dari mana akan dibedakan kami dari bangsa lain? Tuhan, kalau hadiratmu, kalau dalam bahasa Inggrisnya kakak lebih suka, kalau hadiratmu tidak menyertai kami, apa bedanya kami dari bangsa lain? Ya, kakak gak mau bilang begini, berarti kalau hadirat Tuhan gak ada di sini, apa bedanya kita sama gereja lain? Gak gitu ya, kakak gak ngomong begitu. Tapi Musa punya sebuah tekad, Tuhan, kalaupun engkau mau kasih kami jawabannya, kalau engkau tidak menyertai kami dengan hadiratmu, kami gak mau. Teriakan yang berkata, Tuhan, gak peduli apa yang sedang aku rancang dalam hidup saya. Gak peduli apa yang sedang kita bangun di Light ini. Kita mau bangun Light ini seperti apa, kita mau jadi seperti apa, kita mau bentuk seperti apa. Tetapi kalau hadirat Tuhan sudah tidak lagi ada di tengah kita, buat apa kita terus mengadakan ibadah? Kalau hadirat Tuhan tidak lagi menyertai langkah hidup, bukan hidup kita, tapi hidup dari gereja ini contohnya hari Sabtu. Kalau hadirat Tuhan sudah tidak menyertai setiap ibadah kita, buat apa kita mengerjakan ibadah? Tetapi itu juga harus menjadi sebuah kalimat dari setiap pribadi kita. Kalau Tuhan tidak menyertai, kalau hadiratmu tidak menyertai panggilan saya, kalau hadiratmu tidak menyertai karir saya, kalau hadiratmu tidak menyertai rencana saya, buat apa saya teruskan rencana saya? Kalau hadiratmu tidak ada di dalam hubungan yang sedang saya bangun, misalnya dengan seseorang gitu kan. Kalau hadiratmu tidak menyertai, buat apa saya bangun hubungan ini? Kalau hadiratmu tidak menyertai tempat kuliah saya, buat apa saya ada kuliah di situ? Kalau hadiratmu tidak menyertai pekerjaan yang sedang saya ambil, buat apa saya ada dalam pekerjaan itu? Karena yang paling penting dalam hidup kita adalah penyertaan dari hadirat Tuhan. Yang harusnya menjadi penentu arah hidup kita, bukan uang. Jangan gara-gara ini menjanjikan gaji lebih gede, maka kita langsung ambil dan kita anggap itu dari Tuhan. Karena uang bukan penentu hidupmu. Gaji bukan penentu hidupmu. Kebahagiaan bukan penentu hidupmu. Hadiratnya harus jadi penentu hidupmu. Harus ada sebuah statement kuat, sebuah komitmen dalam diri kita yang kita berkata, Tuhan kalau engkau gak menyertai saya gak mau. Buat apa? Kegemilangan apapun yang mengikuti gak akan pernah worth it kalau engkau gak menyertai kami. Itu sebuah hati dari pengejar hadiratnya. Teman-teman, simpelnya gini. Kita tahu hadirat Allah itu sesuatu yang unik, sesuatu yang berbobot. Dan kalau kita mau jadi rumah dari hadiratnya, maka kita harus pastikan kita menjadi host yang baik. Kalian pernah gak sih datang ke sebuah rumah? Pernah gak sih menginap ke rumah teman? Tapi ketika kalian lagi nginap ke rumah teman, kalian diketusin sama orang tuanya, diketusin sama kakak adiknya, kalian jadi mau nginep apa enggak? Pernah gak sih kalian nih, kakak dulu masih ingat dulu pernah mau nginep di rumah teman kakak. Kakak tuh jarang banget boleh nginep sama mama kakak. Tapi lewat begitu banyak trik-trik manipulasi. Ada tugas ma, ini gak bisa kalau begini, ini gak bisa. Akhirnya saya boleh nginep. Tapi begitu saya nginep, waktu itu saya masih sekitar 4 SD kayaknya. 3 SD, 4 SD deh. Begitu saya nginep, rumah teman saya bukan orang yang terlalu resik ya. Tapi saya orangnya rada jijian dengan beberapa hal gitu. Tapi saya lihat di rumahnya joroknya minta ampun. Terus orang tuanya ngomongnya kasar-kasar gitu kan. Saya gak bisa tidur. Begitu malam saya bilang, ini saya gak bisa nginep di sini. Saya gak mungkin bisa nginep di sini, saya gak bakal bisa tidur. Akhirnya saya telepon, ma tolong jemput saya ma gitu kan. Akhirnya gak lama kemudian saya pulang. Kalian pernah gak sih kayak gitu? Pernah gak sih nginep ke rumah teman atau main ke rumah teman saking gak nyamannya kalian pernah cepat pulang? Pengen gak? Pernah gak? Pernah gak? Yang pernah angkat tangan tinggi-tinggi. Pernah gak sih kalian pergi main ke rumah teman tetapi host, kalian tahu host gak sih? Tuan rumahnya tuh tidak nyaman ke kalian. Tidak warm, tidak gimana ya, warm tuh hangat.
Kalau kalian datang ke sebuah tempat terus kalian diterima dengan hangat kan rasanya kalian mau tinggal, betul nggak? Tapi kalau kalian diperlakukan dengan tidak hangat, seakan-akan gue nggak suka lu ada di sini. Kalian mau pulang nggak? Mau tetap menetap atau mau pulang? Pasti mau pulang, bener gak sih? Karena kenapa? Karena bad hosting yang buruk akan membuatmu tidak nyaman. Hostingan yang buruk membuatmu merasa saya nggak punya akses di tempat ini. Berbeda dengan hosting yang baik. Kalau kalian tuan rumah yang baik, biasanya kalau ada orang lagi bertamu, kita ngomong satu kalimat yang selalu kalimat umum, kalimat seluruh umat kayaknya. Kalimat apa tau gak? Anggap aja rumah sendiri. Anggap aja rumah sendiri. Tapi gak bener-bener begitu kan, anggap aja rumah sendiri. Kalau anggap rumah sendiri boleh gue buka kulkas lu, gue ambil, kan gak mungkin gitu kan. Tetapi karena kita host yang baik, kita tetap memberi akses, betul gak sih? Kita tetap berkata begini, kamu di sini serius loh, serius. Kadang-kadang kalau orangnya baru dan gak nyaman, kakak selalu bilang, kan kalau anak-anak mentor suka main ke rumah kakak sebulan sekali, kita ada komsel gitu kan ya. Biasanya kalau di komsel di rumah kakak bilang, ya gak pernah bilang begitu sih, tapi mereka udah berasa rumah sendiri gitu kan. Jadi kita sering kali ngomong begini, anggap aja rumah sendiri. Ketika ada kalimat itu di rumah yang kalian sedang datangi, kalian merasa diterima gak? Kalian jadi pengen tinggal gak? Kenapa? Karena ketika kalian di welcome seperti itu, kalian diberi akses. Nah sama halnya dengan hadirat Allah. Ketika kita mau jadi host dari hadirat Allah, ketika kita mau jadi rumah dari hadiratnya, artinya setiap kita nih, bukan saya doang, bukan WL-nya doang, bukan jemaat yang di depan doang atau di belakang doang, tapi kita semua. Artinya kita semua harus memberi ruang untuk Tuhan bekerja. Harus memberi ruang untuk Roh Kudus membebaskan pergerakannya. Jadi kita sedang berkata begini, Tuhan, aku beri akses buat hidup saya. Makanya kenapa dalam penyembahan kita angkat tangan. Kalian mau tahu gak sih kenapa kita angkat tangan? Angkat tangan yang diangkat itu bahasa universal. Tangan yang diangkat tuh bukan artinya kayak keren-kerenan. Kalian tahu gak sih kenapa penyembahan angkat tangan? Kenapa kita harus angkat tangan? Karena angkat tangan yang diangkat adalah bahasa universal yang berkata, aku berserah. Betul gak? Kalau kalian mau ditodong pesto, surrender. Bener gak? Angkat tangan itu kan bahasa universal. Kalau kalian gak bisa bahasa, apa sih berserah bahasa Inggris? Kalau kalian ditodong ngomongnya apa sih? Ampun gitu kan ya. Ampun gitu kan. Ampun tuh kan maksudnya kayak, I'm at your mercy. Gue dalam belas kasihan lu gitu kan. Tolong gue jangan gitu kan. Ampun. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kan berserah. Tapi kalian gak ngerti bahasa Inggris sekalipun. Kalau kalian ke bahasa Rusia, di sini ada yang bisa bahasa Rusia? Gak ada kan? Oke. Kalau kalian ke Rusia, tiba-tiba ada yang todong kamu angkat tangan, orang itu ngerti maksudnya apa, betul gak? Bener gak? Kalian gak bisa bahasa Rusianya menyerah apa, gak tahu kan? Tapi angkat tangan aja gampang. Ketika kalian angkat tangan, orang Rusia tahu kamu menyerah gitu kan. Ampun gitu kan. Sebenarnya sama halnya ketika kita mengangkat tangan itu tanda berserah. Tanda kita sedang berkata, Tuhan, Engkau yang punya akses. Tuhan, Engkau punya izin, Engkau dapat izin. Ini gedung memang adalah istilahnya ini milik kita, ini tempat kita rawat bersama. Tetapi dalam penyembahan kita sedang berkata, Tuhan, take place. Engkau punya akses di tempat ini. Engkau punya akses atas hidup saya. Makanya saya angkat tangan, saya gak pusing kanan kiri seperti apa. Kenapa? Karena saya memberi akses kepada Tuhan. Ketika kita sedang menyembah, kita angkat tangan, kita sedang berkata, Tuhan, have your way in me. Itu lagu yang sering kita nyanyikan kan? Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku gitu kan. Tanda kita berserah, tanda kita memberikan hidup kita, memberikan hati kita. Dan kita sedang berkata, Tuhan, sekarang Engkau hadir, Engkau beroleh akses. Katakan sama-sama akses. Nah itu sebenarnya esensi dari rumah dari hadiratnya. Kalau kalian baca Alkitab, terutama ketika kalian sedang mempelajari kitab Raja-Raja contohnya. Raja-Raja Israel itu kan banyak kan. Israel dan Yehuda, kalau kalian gak percaya baca 1 dan 2 Raja-Raja. Itu banyak banget Raja-Raja. Dan kalian lihat kitab 1 dan 2 Raja-Raja itu rata-rata nggak menceritakan raja itu sehebat apa. Tetapi yang dinilai adalah seberapa raja itu memprioritaskan hadirat Allah. Contoh, kalian tahu Raja Omri, pernah dengar Omri nggak?
Kalau nggak tahu Omri, bapaknya Ahab. Tahu Ahab nggak? Raja Ahab yang jahat. Setidaknya pernah tahu, nggak pernah baca. Ya udah oke. Raja Ahab, kalau kalian tahu Raja Ahab adalah raja yang terjahat selain Manasye gitu kan ya. Raja terjahat di Israel, Ahab. Nah Ahab ini punya bapak namanya Omri. Raja Omri ini kalau di Alkitab cuman punya 3 ayat menceritakan tentang kisah hidup Raja Omri ini. Tetapi dalam prasasti sejarah, Raja Omri ini raja yang sangat hebat. Keturunannya raja-raja Israel, salah satu raja Israel yang terbesar adalah Raja Omri. Dan Raja Omri ini pernah menaklukkan bangsa Moab. Prasasti Moab tuh ada menulis tentang Raja Omri menaklukkan bangsa Moab. Tetapi di Alkitab dia cuma ditulis 3 ayat. Dia adalah orang yang jahat di mata Tuhan. Udah, Alkitab bodoh amat tentang pencapaian. Padahal secara sejarah membuktikan pencapaian dia tuh hebat banget di mata dunia. Di mata manusia dia adalah raja yang hebat, tapi di mata Tuhan dia cuma layak dapat 3 ayat. Ahab yang walaupun lebih jahat, mendingan dapat ayat banyak banget. Karena setidak-tidaknya Ahab di ujung hidupnya masih ada bertobatnya. Masih ada beberapa kali dia berbalik kepada Tuhan. Omri kagak. Jadi walaupun secara dunia dia sukses, secara dunia dicatat bahwa dia adalah raja yang sukses. Tetapi secara Alkitab Tuhan bilang, gua gak gubris lu. Jadi sukses atau tidaknya seorang raja di Israel bukan ditentukan sama pencapaian yang dia capai. Tetapi seberapa besar dia menaruh tempat untuk hadirat Allah dalam hidupnya. Sama halnya dengan hidup Anda dan saya. Kesuksesanmu di mata Tuhan tidak dinilai dari pencapaian yang kamu capai di dunia ini. Tetapi dari seberapa besar kamu memberi ruang untuk hadirat Allah dalam hatimu. Seberapa besar, pertanyaannya gini, paling gampang gini. Seberapa kamu menghargai hadirat Tuhan? Tuhan menilai raja baik atau enggaknya. Dinilai dari situ. Kalau seorang raja menghargai hadirat Tuhan, dia akan mengadakan perbaikan, pemulihan. Dia akan mengadakan reparasi. Raja-raja Hizkia contohnya, Raja Hizkia yang baik gitu kan. Raja Hosea contohnya. Raja-raja seperti itu mengadakan pemulihan. Kenapa? Karena mereka memberi ruang untuk hadirat Allah. Karena mereka menghargai hadirat Tuhan. Mereka melihat ini bait Allah yang harusnya jadi rumah Tuhan. Sudah jadi penyembahan berhala. Di zaman raja-raja yang baik di mata Tuhan, hal itu dibersihkan. Dan buat Tuhan, dia raja yang baik. Jadi sekarang balik lagi penilaian kita manusia. Hebat atau tidaknya kamu tidak didasari pencapaian kita. Tetapi seberapa kita menghargai hadirat Allah. Banyak raja-raja yang kecil secara sejarah gak pernah dicatat orang itu ngerjain apa aja. Tetapi di mata Tuhan raja ini baik. Dan itu nilainya kekal teman-teman. Karena itu kakak mau bilang gini teman-teman. Kita belajar untuk jadi seseorang yang hidupnya menghargai hadirat Tuhan itu penting. Kalau kalian tanya, mungkin kalian bilang gini, Kak, hadirat Tuhan kan ada di mana-mana. Kan dia maha hadir, betul. Tapi ada perbedaan antara maha hadirnya dia dengan hadiratnya yang dimanifestasikan. Tuhan ada di mana-mana, betul. Di WC Tuhan ada, di masjid Tuhan ada. Betul gak? Dia maha hadir. Ketika kamu lagi berdosa di tempat di mana kamu lagi nonton pornografi, Tuhan juga ada, mata Tuhan melihat. Ketika kamu lagi beol gak disiram, Tuhan melihat. Tuhan ada di mana-mana, serius. Tetapi yang dimaksudkan mengejar hadiratnya adalah mengejar hadiratnya yang dimanifestasikan. Apa artinya hadirat yang dimanifestasikan? Itu artinya sebuah hadirat di mana Allah diberi ruang, Allah diberi akses, Allah diberi izin untuk mengerjakan hal-hal yang dahsyat. Sebuah hadirat dimanifestasikan di situ kita semua bisa merasakan sesuatu yang Tuhan kerjakan seperti atmosfer di ruangan ini dicas dengan electricity, dengan listrik. Seperti ada sebuah pergerakan di atmosfer. Di mana kita tahu di hadirat Allah semacam ini sesuatu bisa terjadi. Hadirat Allah yang dimanifestasikan menciptakan mujizat, menciptakan hal-hal yang ajaib. Kalian pernah tahu kalau kalian bisa search di YouTube juga, kakak juga pernah ada dalam sebuah ibadah di mana kemuliaan Allah begitu pekat, hadirat Allah begitu dimanifestasikan sampai debu-debu emas turun di tengah-tengah
Kakak pernah lihat beberapa mentor yang pernah ke Palembang juga pernah lihat. Di YouTube kalau kalian pernah lihat battle, kalian bisa search, itu juga ada. Kemuliaan Allah yang dimanifestasikan. Kakak bilang bukan karena gereja itu hebat, bukan. Tapi karena tempat itu dipenuhi orang-orang yang sama-sama mengejar hadirat Allah. Kita beberapa kali bikin worship night di tempat ini. Worship night. Ada bobot yang berbeda ketika kita benar-benar haus mencari Tuhan. Di situ seperti sesuatu benar-benar bisa terjadi. Yang buta bisa melihat, kurang lebih begitu. Ada mujizat yang bisa dikerjakan di tempat itu. Karena hadirat Allah dimanifestasikan. Hadirat Allah dimanifestasikan bisa merubah hidup seseorang, karakteristik hidup seseorang. Hadirat Allah yang dimanifestasikan itu yang kita kejar dalam hidup kita. Dan itu yang kakak mau bilang, house rule pertama dari Light, rumah dari hadiratnya. Bukan cuma hama hadirnya, tapi hadirat yang dimanifestasikannya. Kakak mau bilang begini, setiap kita masuk dalam hadiratnya, kita selalu menghasilkan buah. Ada sesuatu yang terjadi ketika kamu masuk dalam hadirat yang dimanifestasikan. Ya hari ini kita ngebahas hadirat yang manifestasikan aja. Kalau di ngomongnya panjangan, jadi kita ngomong hadiratnya aja. Ada sesuatu yang terjadi ketika kita masuk dalam hadirat yang bobotnya kuat. Yang jelas ada buah yang dihasilkan, itu sudah pasti. Kalau kalian tanya, kakak bilang begini, hidup kita adalah buah dari lingkungan di mana kita paling banyak menghabiskan waktu kita di dalamnya. Kakak ulang, hidup kita adalah buah dari lingkungan di mana kita paling banyak menghabiskan waktu kita di dalamnya. Jadi, kalau kalian paling banyak ngabisin waktu di Instagram, tebak kira-kira gaya hidup kalian jadi seperti apa? Kalian mau tahu gaya hidup apa yang terjadi dari menghabiskan terlalu banyak waktu di Instagram? Gaya hidup kalian jadi gaya hidup performer. Performer tau gak? Jadi sebuah pertunjukan, hidup kalian jadi sebuah pertunjukan. Selalu mempertunjukkan yang baik, kalian gak akan pernah bisa vulnerable. Kalian gak akan pernah bisa boleh terlihat lemah. Kalian harus selalu kelihatan sempurna. Kenapa? Tebak. Karena kalian menghabiskan waktu terlalu banyak dalam lingkungan tertentu. Karena itu kalau kita habiskan waktu paling banyak di mana, itu pas sedikit banyak akan mempengaruhi kehidupan kita. Demikian juga di dalam hadirat Tuhan. Setiap kali kita masuk dalam hadirat Tuhan, ada sesuatu yang dihasilkan. Apa aja yang dihasilkan? Satu firman Tuhan yang kita mau baca. Roma 14 ayat 17. Ya, Roma 14 ayat 17. Nah, ini yang kakak mau bahas sedikit. Tapi sebelum kakak bahas Roma 14 ayat 17, kakak mau kasih tahu, kakak mau garis bawain satu hal. Hadirat Allah tuh lebih daripada cuman sekedar vibes. Kalian tahu vibes gak sih? Kalau bahasa anak zaman now biasanya udah pada tahu vibes. Pada ngomong vibes. Vibes tuh intinya apa ya? Nuance atau kayak atmosfer. Ya. Jadi hadirat Allah bukan cuma sekedar perasaan. Itu yang kakak mau garis bawain. Kalian jangan pikir begini, oh kalau ada ruangan di mana orang rebah, nangis, itu hadirat Allah. Enggak gitu. Kakak kasih tahu, kalian pernah tahu Michael Jackson? Di sini siapa tahu Michael Jackson? Tahu nggak Michael Jackson? Angkat tangan. Tahu Michael Jackson. Kalian mau tahu nggak? Michael Jackson setiap kali bikin konser dia tercatat dalam sejarah adalah salah satu konser yang paling powerful atmosfernya. Kenapa? Bahkan setiap Michael Jackson konser dimanapun dia buat konser, di situ pasti setidaknya ada 10 ambulans. Kenapa tau gak? Gara-gara banyak kejadian, atmosfernya begitu powerful di tempat itu. Sampai ketika orang itu ngelihat Michael Jackson naik ke atas panggung, mereka melihat dia merasakan sesuatu di dalam dirinya lalu pingsan. Banyak dari kita ngerasain Tuhan aja gak sampai pingsan. Tapi Michael Jackson punya konser tuh serius, bukan cuma satu, kadang-kadang bisa puluhan, bisa sekitar 50 orang bisa pingsan dalam konser Michael Jackson. Kenapa? Hadirat Tuhan? Bukan. Karena atmosfernya powerful. Nggak usah Michael Jackson, sekarang K-pop juga pasti ada aja yang pingsan kalau nonton K-pop. Wah, gitu kan. Kenapa? Karena atmosfer di situ powerful. Wah, kalian bisa teriak, wah saking teriaknya, saking penuh dengan perasaan, penuh dengan emosi, bam pingsan. Jadi hadirat Allah bukan kayak gitu, bukan tentang emosi. Bukan tentang yang saya rasain. Nah, hadirat Tuhan lebih dari itu men.
Kalau kalian masuk dalam sebuah ruangan di mana 100 orang lagi marah, kalian bisa berasa tegang, betul gak? Masuk aja, gak usah ngerti mereka ngomong bahasa apa. Tapi kalau kalian masuk dalam sebuah ruangan di mana 100 orang lagi berantem, kalian tegang gak? Kenapa? Karena itu spirit dari ruangan itu. Jadi hadirat Allah bukan bicara soal yang kalian rasakan di jiwa. Bukan, lebih. Hadirat Allah itu sebuah bobot kemuliaan yang berbeda dari yang kalian rasakan. Jadi jangan kalian salah kaprah. Karena gini, ketika kalian lagi bete, kalian lagi capek, kalian lelah, kalian akan nangis. Dan bukan artinya nangis itu hadirat Tuhan. Walaupun kadang-kadang memang hadirat Allah membawa keremukan tertentu. Nah tapi hari ini kita mau bahas bedanya apa. Kalian baca Roma 14 ayat 17, dikatakan firman Tuhan berkata begini. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Intinya begini, setiap Allah memanifestasikan hadiratnya, sebenarnya Allah tuh gak pernah iseng-iseng. Gak pernah cuman, ini lagi pada ngumpul, kayaknya serius nih gue kasih hadiratnya. Nah. Tuhan tidak pernah iseng dalam tindakannya. Jadi kalian ngerti, setiap yang Allah kerjakan selalu ada maksud. Ketika Yesus jalan-jalan selama 33 tahun setengah dia hidup. Semua yang dikerjakan tuh ada artinya, ada tujuannya. Demikian juga ketika Allah memanifestasikan hadiratnya dalam sebuah tempat, itu bukan cuma iseng-iseng. Itu bukan cuma hadiah buat kamu. Kalian mau tahu kenapa Allah memanifestasikan hadiratnya? Dengar baik-baik. Setiap Allah memanifestasikan hadiratnya, tujuannya adalah membangun kerajaannya di tempat itu. Ketika kita sedang berkata, Tuhan aku mau manifestasi dari hadirat-Mu, tujuannya bukan cuma sekedar supaya kita datang pulang berasa happy. Tujuannya bukan cuma sekedar saya berat hati, saya datang lalu aku lega pulang lagi. Enggak gitu. Kenapa kita mau hadiratnya? Karena yang kita mau bukan perasaan yang kita dapat dari hadiratnya. Tetapi yang kita mau adalah berkata begini, Tuhan bangun kerajaan-Mu di tempat ini, establish your kingdom. Tujuan kenapa kita mau hadirat Allah ada di tempat ini bukan cuma supaya tempat ini rame, bukan. Bukan cuma sekarang supaya setiap kita hidupnya diubahkan, bukan, lebih daripada itu. Tetapi supaya tempat ini menjadi mercusuar, supaya tempat ini menjadi seperti nama kita, light, terang buat tempat ini. Supaya kerajaan Allah didirikan di tempat ini. Karena setiap hadirat Allah ada, di situ Allah sedang membangun kerajaannya. Kerajaannya itu apa? Kalau kita lihat kerajaannya cuma 3 simpelnya, sederhananya. Kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Kebenaran bicara soal apa? Setiap kali kalian masuk dalam hadirat Tuhan, ada sebuah bobot kebenaran yang disingkapkan dalam hidup kalian. Jadi gini, kalau tadi kakak bilang, selalu ada buah yang mengikuti ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan. Setiap kalian masuk dalam hadirat Tuhan, selalu ada yang dihasilkan. Betul ya? Dan buah pertama yang dihasilkan dari hadirat Tuhan. Jadi kalau bertanya gini, tahu dari mana kamu habis dari hadirat Tuhan? Gitu kan? Karena begini, tahu dari mana kita habis dari hadirat Tuhan? Yang pertama, ada buah yang namanya kebenaran. Kebenaran bicara begini, ada sebuah bobot pertobatan yang menyertai ketika kita masuk hadirat Allah. Ada sebuah bobot peremukan hati yang kita dapatkan ketika kamu masuk hadirat Allah. Kayak tadi kakak bilang, bisa jadi loh kalian nyembah, kalian nangis bukan karena masuk hadirat Tuhan, tapi karena lagi penuh emosi. Tahu gak? Ngerti ya? Dan ketika kalian berasumsi bahwa setiap saya nangis, saya masuk hadirat Tuhan, kalian bisa salah. Karena banyak dari kita bisa nangis di dalam hadirat Tuhan, lalu pulang dalam keadaan yang sama. Gak ada yang berubah. Tetapi kalau kalian benar-benar masuk hadirat Tuhan, kalian pulang, ada yang beda. Nah ini yang menentukan apakah kalian ada dalam hadirat Allah atau kalian cuma sedang mencurahkan emosi kalian. Dan dua-duanya baik. Kakak bukan artinya bilang sekarang gak ada yang boleh nangis-nangis, boleh. Kalian boleh curhat di tempat ini, kalian mau curhat ke Tuhan, curahkan hatimu, boleh. Tetapi jangan berhenti hanya pada mencurahkan emosimu. Ketika kalian mencurahkan emosimu, masuk lebih dalam. Sampai ke titik kamu bertemu hadiratnya. Di hadirat Allah. Tahu dari mana? Kalau kamu habis dari hadirat Allah, ada sebuah pertobatan dalam gaya hidup kamu. Orang yang bermain dalam hadirat Allah, mudah untuk bertobat. Kebenaran. Ketika kebenaran disingkapkan, kebenaran selalu diikuti dengan pertobatan, gak ada lain. Untuk apa kebenaran disingkapkan? Untuk menghasilkan pertobatan.
Jadi ketika saya masuk dalam hadirat Tuhan, ada sebuah bobot peremukan di hati saya di mana aku bisa berkata, Tuhan, ada sesuatu yang kayak, aduh Tuhan, betul Tuhan, betul. I'm pursuing you Tuhan, aku tahu ada yang perlu aku beresin. Ketika kalian masuk hadirat Allah, ada sebuah challenge untuk kalian memurnikan hati kalian. Itu yang pertama, kebenaran. Hadirat Allah selalu menyucikan kita. Jadi bukan kita suci dulu baru masuk hadirat Allah. Tetapi masuk dulu, maka di dalam hadirat Allah kamu disucikan. Kamu gak bisa nyuciin diri sendiri men. Cuci baju aja gak bersih-bersih. Kita gak sekuat itu. Jadi bukan tunggu suci dulu baru masuk hadirat Tuhan. Tapi justru kita dalam keadaan siapapun kita. Kalau kamu bilang, walaupun kalian banyak di sini mungkin gak ngerti. Atau mungkin masih kecil gitu kan ya. Gak peduli, hadirat Allah bisa dirasakan oleh semua umur. Itu kenapa kakak bilang open house. Di bawah 12 tahun pun bisa masuk hadirat Tuhan, Bo. Lu masuk hadirat Tuhan gak usah tunjukin kartu vaksin. Tahu gak? Tahu gak? Bisa. Kalian bisa masukin, Kak tapi saya kurang suci Kak. Gak peduli. Kak tapi saya hidupnya masih berantakan. Justru kamu masuk hadirat Allah. Karena di situ kamu disucikan, ada kebenaran Allah yang menyertai setiap kali kamu masuk hadirat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sukacita. Nah, sukacita ini beda dengan kebahagiaan. Sukacita ini lebih daripada perasaan, tetapi sebuah resolusi yang kamu miliki di dalam hati kamu. Sesuatu yang berkata bahwa gak peduli apa yang datang ke sini tidak mempengaruhi yang ke sana. Sukacita itu tuh. Gak peduli apa yang datang dalam hidup saya tetap bisa memiliki hubungan ke atas. Gak peduli apa yang datang ke saya, apa yang keluar gak bisa beda. Itu sukacita. Sukacita yang Allah berikan, itu sukacita yang berbobot, bukan cuma kebahagiaan murahan. Ya. Semacam kegigihan yang tidak bisa diambil oleh manusia siapapun. Sukacita dari Tuhan, bukan karena keadaan. Sekalipun keadaan sekarang bisa berubah drastis dari 180 derajat dari keadaan kamu sekarang. Sukacitamu bisa tetap tidak hilang. Kenapa? Karena sukacitamu bukan dari dunia ini. Sukacitamu berasal dari hadirat Allah. Dan firman Tuhan bahkan berkata, the joy of the Lord is my strength. Sukacita dari Allah adalah kekuatanku. Artinya gini, kalau kalian gak memiliki sukacita, kalian gak punya kekuatan untuk menjalani hidup. Karena kekuatan ditemukan di dalam sukacita. Dan sukacita ditemukan di dalam hadiratnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, damai sejahtera. Damai ini beda. Damai yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Nah itu damai yang Tuhan kasih. Firman Tuhan berkata, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan yang dunia bisa berikan kepada kamu. Beda. Ini sebuah damai yang Tuhan bicara di dalam hadirat ini. Lebih berbicara mengenai kestabilan daripada ketenangan. Damai sejahtera bukan tentang tenang. Apa yang terjadi kamu tenang, bukan. Damai yang Tuhan bicara di sini adalah kestabilan emosi, kestabilan jiwa, kestabilan hidup, kesehatan emosi. Nah, itu penting. Nah, jenis yang ini hanya ada ditemukan dalam hadirat Allah. Damai sejahtera macam ini teman-teman bisa membuat hal yang biasa menjadi sangat luar biasa oleh kamu. Mengerjakan hal yang sederhana aja bisa penuh bergairah. Kenapa? Karena kamu punya damai. Mengerjakan hal yang sangat simple. Misalnya cuman urapin bangku, doain bangku. Tapi kamu bisa mengalami Tuhan di situ. Karena ada damai sejahtera Allah yang beda dari dunia ini. Disitulah kalau kamu tahu, ketika kamu ada dalam hadirat Allah, ketiga hal ini pasti menyertai. Ada sukacita, ada damai, ada pertobatan. Selalu begitu. Nah kakak mau bilang, hadirat Allah harus menjadi konsumsi setiap hari kita. Daily bread, makanan tiap hari kita. Kalian gak bisa masuk hadirat Allah cuma sekali seminggu. Lalu berharap kalian punya kekuatan untuk melewati hari-hari kalian. Karena hadirat Allah adalah daily bread kita, roti sehari-hari kita. Harus menjadi sebuah prioritas dalam hidup kita untuk mengejar hadirat Allah. Keluaran 33 ayat 7. Yuk kita baca sedikit. Keluaran 33 ayat 7. Kalau kalian baca, firman Tuhan berkata begini.
Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Yang kakak suka begini, kemah pertemuan itu melambangkan hadirat Allah, melambangkan tempat di mana kita berdoa. Musa mendirikan kemah pertemuan jauh dari perkemahan, jauh loh. Dan kalau Alkitab jauh ya benar-benar jauh, artinya bukan cuma sepelemparan batu, tapi benar-benar jauh. Kenapa hadirat Allah, kenapa kemah pertemuan dibikin jauh? Nah ini yang penting. Kalau kalian sekarang bertanya, gimana cara saya masuk hadirat Tuhan? Tadi kan nanya gitu kan. Tadi kan kita ngebahas tentang benefit, keunggulan, manfaat dari masuk hadirat Allah. Apa yang terjadi ketika kita masuk hadirat Tuhan. Sekarang kita mulai ngebahas bagaimana memasuki hadirat Allah. Sederhananya ada di sini teman-teman. Pola di mana Allah menciptakan hadirat Allah. Pertemuan, kemah pertemuan ini. Kemah pertemuan selalu dibuat jauh dari perkemahan. Artinya apa? Kalau kalian mau masuk hadirat Allah. Kakak gak suka ngomong begini sih. Kakak gak suka ngomong kalimat begini. Cuman gimana ya. Karena kakak sebel sama kalimat ini. Tapi it's truth, kebenaran. Ada harga yang dibayar untuk masuk hadirat Allah. Ada harga. Dan sebelum kalian lemparin batu ke kakak mengenai hal ini, kakak jelasin dulu. Karena kakak juga gak suka, karena dari dulu kakak juga didoktrin begitu. Bayar harga. Tore-tore itu gitu kan, enggak. Tapi pokoknya kalau nyembah tuh harus mengerenyut gitu kan. Kalau ngerenyut tanda kita bener-bener kayak kesian gitu kan. Muka gue udah kesian belum? Gitu kan. Jadi kayak nyembah tuh harus begitu banget gitu kan. Enggak, kakak gak ngomong bayar harga yang kayak gitu. Atau puasa 3 hari ya sebelum berdoa, sebelum masuk pelayanan. Kakak gak pernah begitu, bukan bayar harga seperti itu. Tapi kakak tetap harus bilang ada harga dari hadirat Allah. Ada harga kalau kalian mau mengejar hadirat yang dimanifestasikan, ada harganya. Tetapi harga bukan cuma soal fikal yang kayak gitu. Kalau kakak hari ini coba definisikan harga dari hadiratnya sederhana. Meninggalkan kenyamanan menuju hadiratnya. Kenapa kemah pertemuan dibuat jauh dari perkemahan? Supaya mereka yang mau mencari Allah harus keluar dari tenda kenyamanan mereka menuju rumah Allah. Simple. Jadi gak ada konsep kayak, gue mau mencari Tuhan. Sekarang gue tinggal duduk, boom gitu kan. Gak begitu. Kalau kalian mau masuk hadirat Allah, ada kenyamanan yang harus kalian tinggalkan. Nah ini juga bukan artinya begini, jadi kalau gue doa pagi, gue harus jalan 5 km dulu. Enggak gitu. Gue harus begini, enggak. Yang kakak bilang kenyamanan ini bukan kenyamanan literal, bukan tentang bangun jam 4 pagi setiap hari. Walaupun kalau kalian bisa bagus gitu ya. Tapi kenyamanan ini bicara soal kenyamanan yang lebih berbobot daripada hal-hal yang kecil kayak gitu. Bukan bicara soal gue puasa 3 hari gue gak makan. Bukan menyiksa diri. Kenyamanan yang dimaksud, kalau kakak boleh gambarkan dengan paling jelas, adalah meninggalkan hidupmu yang ideal dan mengejar hidup yang Allah rancang buat kamu. Di situ kamu selalu hidup dalam hadirat Allah. Meninggalkan hidupmu yang ideal. Gimana ya? Ikut Yesus selalu menuntut kamu meninggalkan sesuatu. Jadi kalau kamu ikut Yesus tapi kamu gak pernah meninggalkan apapun, saya ragukan kepengikutan kamu akan Kristus. Sebab mengikut Kristus selalu menuntut kamu meninggalkan sesuatu di belakang. Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, ikut aku, firman Tuhan mencatat, lalu mereka meninggalkan jalannya dan mereka pergi mengikuti Yesus. Ada jala yang kamu harus tinggalkan, ada hidup yang harus kamu tinggalkan. Kalau kamu gak ninggalin apa-apa, berarti kamu gak mengikuti Yesus, kamu nambahin Yesus ke kantong kamu. Kalau kamu gak meninggalkan apapun di belakang, artinya kamu cuma ambil Yesus, bagus ya Light punya owner, bagus, oke masuk, jalan lagi. No, mengikut Yesus artinya ada yang kamu tinggalkan. Kalau kamu mau mengejar hadirat Allah, berarti ada yang kamu tinggalkan di belakang. Kalau kakak tanya, kalau kakak boleh kasih penjelasan. Sederhananya gini, yang Tuhan tuntut, kalau kamu mau, bukan Tuhan tuntut, kayaknya jahat banget gitu. Tapi kalau kalian mau mengejar hadirat Allah, yang kalian harus tinggalkan adalah hidupmu yang ideal. Kakak berdiri di sini sekarang adalah hasil dari hadirat Allah. Karena dulu ketika kakak masih remaja,
hidup ideal kakak adalah menjadi seorang bisnismen. Itu ideal. Kakak berpikir hidup ideal tuh adalah kalau gue tiap hari bawa tas koper keren gitu kan, dasi, kerja, badannya six pack, itu hidup ideal. Punya istri cantik gitu kan, kayak Kak Evelyn gitu kan, itu hidup ideal. Jadi dulu kakak gambaran hidup ideal tuh begitu. Punya mobil yang gak usah banyak-banyak lah, 5 gitu kan. Itu hidup ideal saya. Hidup ideal saya gitu ketika saya mulai kuliah, hidup idealnya berubah. SMA lah, ketika SMA dulu kakak pikir hidup ideal kakak jadi artis, rock and roll. Makanya tanda tangan kakak keren. Karena dulu pikir gue mau tanda tanganin album suatu hari. Sekarang jadi gede tetap tanda tanganin, tapi tanda tanganin surat baptis. Bukan tanda tanganin album gitu kan. Tapi dulu kakak berpikir hidup ideal yang kakak inginkan, yang kakak rindukan adalah jadi artis rock and roll. Suara gue juga udah siap buat rocker-rockeran gitu kan. Udah siap, rambut gondrong, mau tato cuman gak punya duit gitu kan. Tapi itu hidup ideal saya. Dan ketika kakak bertemu dengan Kristus, kakak diberikan tawaran oleh Kristus. Layani aku, tinggalkan hidupmu yang lama. Ikut aku, tinggalkan hidup idealmu. Ikut aku, tinggalkan impianmu. Itu yang kakak berikan. Hari ini kakak boleh bersaksi begini. Hidup ideal kakak dibandingkan dengan hidup rancangan Tuhan. Kakak boleh bilang, kakak jauh lebih bahagia menghidupi hidup rancangan Tuhan dibandingkan hidup ideal saya. Dan ketika kamu berkata, aku mau berkomitmen mengejar hadirat Allah, artinya kamu mempercayakan hidup idealmu kepada Tuhan. Karena hidup idealmu belum tentu disertai dengan kebahagiaan. Belum tentu disertai dengan sukacita. Belum tentu disertai dengan damai sejahtera. Sejahtera. Simple, betul gak? Jadi kalau kalian mau berkata, aku mau mengejar hadirat Tuhan, artinya kalian berkata, Tuhan aku tinggalkan dan aku ikut Engkau. Hidup ideal saya. Menerima sebuah perspektif yang baru akan hidup. Menilai hidup bukan cuma dari sekedar apa yang saya tahu. Tetapi mulai hari ini aku mau melihat semua dari kacamata Kristus. Aku ikut Kristus. Dan itu komitmen yang kita harus bisa buat dalam hidup. Kalau kita mau mengejar hadirat Allah, kita berkata, Tuhan, seumur hidupku mulai dari hari ini, aku mau mengejar Kristus. Hidup ideal ditinggalkan. Artinya gini, hidup ideal bukan juga bisa bicara begini. Image ideal. Gua datang ke Light karena disuruh nyokap. Gua datang ke Light karena dipaksa-paksa Karifal. Tapi jadi gini, kalian mau tau gak? Yang bisa merubah hidupmu bukan cuma datang ke sini. Karena datang ke sini gak merubah hidup lo, sorry. Apa yang lu lakukan di sini yang bisa merubah hidup lo. Kalau lu datang ke sini, tapi cuma sekedar buat mejeng, jaga image, kalian gak akan ngalamin transformasi. Kalian gak akan ngalamin kekristenan yang sesungguhnya. Sama seperti kakak bilang, kalian masuk bengkel bukan artinya kalian keluar jadi mobil. Datang ke sini nggak buat kalian jadi Kristen. Kadang-kadang orang Islam takut banget ke gereja. Jangan, nanti saya jadi. Lu datang ke sini lu nggak jadi Kristen. Orang Kristen yang ke sini juga belum tentu Kristen. Karena Kristen yang sejati adalah Kristen yang mengikut Kristus. Itu yang harus kita resolusikan dalam hidup. Meninggalkan sesuatu mengikut Yesus. Jadi yang harus ditinggalkan gitu dalam penyembahan. Kakak percaya dalam waktu dekat mungkin kita akan bikin worship night lagi gitu kan ya. Tetapi kalau worship night nanti terjadi atau gak usah worship night setiap penyembahan. Tadi penyembahannya berbobot sekali. Man, gila man. Wow. Dan ketika bobot seperti itu turun, kakak cuma bilang begini. Kalau kalian jaga image idealmu, aduh nanti maskara gue hilang. Kalian kelewatan yang paling berharga. Tapi kalau kalian rela untuk mengorbankan image-mu. Ya, sembah Tuhan, angkat Tuhan setinggi mungkin. Tapi gue bau ketek gak masalah. Yang angkat tangan banyak kok. Belum tentu dari lu keteknya kan. Jadi angkat tangan. Karena kalian akan kehilangan kelewatan momen di mana itu bisa mengubah hidup kamu. Kamu gak tahu loh. Dalam hadirat Tuhan akan ada satu titik yang jadi putar balik aja. Bisa betul. Tetapi itu hanya bisa terjadi ketika kamu berserah. Kamu jangan harap, memang dibilang
datang aja nanti bisa berubah. Memang bisa berubah. Tetapi perubahan menuntut komitmen. Perubahan menuntut sebuah penyerahan, berserah. Artinya ketika aku datang, aku mesti rela meninggalkan sesuatu. Dan kadang-kadang yang kita perlu tinggalkan adalah image kita. Angkat tangan. Ya kalau kalian mau pulang rumah, lihat kaca, lihat angkat tangan model apa yang paling keren buat gue. Tapi kalau kalian masih berpikir begitu juga, pada ujungnya image juga yang kalian pertahankan. Yang kakak mau bilang begini, gini. Ini sebuah disclaimer aja sih. Gak ada yang mau ngeliatin lu di gereja ini. Karena gereja ini bukan tentang lu. Jadi lu mau dandan pakai apa, lu mau pakai sepatu tiap minggu gonta-ganti, gua nggak tahu men. Dan nggak ada yang tahu. Lu mencoba mengimpress siapa, entah, gue juga bingung. Tapi anyway, kalau kalian datang ke sini, sembah Tuhan, cari Tuhan, serius akan Tuhan. Kalian nggak tahu dalam satu titik itu kalian ngalamin perjumpaan, hidup kalian berubah. Karena itu tinggalkan image kita ideal penyembahan bagaimana. Udah sembah Tuhan deh. Sembah Tuhan. Itu penting sekali. Kalian mau tahu kenapa tua-tua di surga melemparkan mahkota? Di Alkitab mencatat di surga itu ada tua-tua yang melemparkan mahkota setiap harinya. Ya kalau Chris Manusama bilang, itu bedanya kita sama surga. Di surga orang pada ngelempar mahkota, kita di bumi cari mahkota. Gitu. Makanya gak ketemu, kata Chris Manusama gitu. Ya kakak berharap bisa undang dia ya. Oh itu powerful banget men. Tapi kalian mau tahu kenapa para tua-tua melempar mahkota? Karena mereka setiap hari menyembah Tuhan. Dan selalu melihat sisi Allah yang baru sampai sekarang gak pernah habis. Kakak mau kasih tahu, Allah yang kamu sembah terlalu besar. Terlalu besar kalau kalian mau mencoba mengerti dia seumur hidup pun. 1000 lifetime, 1000 putaran kehidupan pun kalau kalian bisa reinkarnasi ya, gak akan cukup. Miliatan pun gak akan cukup untuk kalian mengenal Tuhan seutuhnya. Dia terlalu besar. Dia yang tidak hidup di batas waktu, tidak akan pernah bisa dimengerti oleh kita yang hidup dalam ruang waktu. Orang bilang, kekekalan tuh kayak apa? Artinya waktu yang diperpanjang. Enggak. Kekekalan sebelum Tuhan apa? Kan pada nanya gitu kan. Kalau Tuhan menciptakan bumi, siapa yang ciptakan Tuhan? Itu pemikiran yang sangat cetek. Dia itu hidup dalam kekekalan. Dia yang menciptakan waktu. Jadi sebelum dia menciptakan waktu, dia hidup, exist. Dia ada aja, itu aja. Dia powerful, dia Allah yang begitu dahsyat, dia Allah yang begitu besar. Terlalu besar untuk kita pahami. Karena itu setiap kalian menyembah Tuhan seumur hidupmu pun, kalian gak akan pernah bisa puas oleh dia. Dalam arti gini loh, bukan puas oleh dia, kata-katanya berantakan nih. Tapi kalian gak akan pernah bisa dapat satu hari di mana gue udah cukup sama Tuhan. Makanya dikatakan, He is more than enough. Dia lebih dari cukup, gak bisa cukup. Lebih terus. Kebaikan dia jauh dimensinya dari yang kamu sekarang ngerti. Dia Allah yang begitu besar. Kakak saya mau bilang begini, pesan kakak, tentukan level kesensitifan kalian terhadap hadirat Allah. Kalian tahu nggak kalau kalian naik airport gitu kan ada yang namanya metal detector gitu kan. Kalian tahu setiap metal detector tuh punya tingkat kesensitifan yang beda-beda. Kadang-kadang kalau kakak bawa koin masuk metal detector, ada beberapa tempat yang nggak bunyi. Tapi ada beberapa tempat yang bisa bunyi gara-gara koin. Kalian mau tahu bedanya apa? Tingkat kesensitifannya. Nah karena itu ketika kita mau ada dalam hadirat Allah, kita mau menjadikan tempat ini rumah dari hadirat Allah, kita mesti mau meningkatkan kesensitifan level kita. Kepekaan kita akan hadirat Allah. Artinya apa? Ketika kita meningkatkan level kepekaan kita. Gimana ya? Kayaknya jadi, kalian ngerti gak? Jadi kayak aku ada di sini, aku mau fokus ke Tuhan. Jadi kalian tuning gitu loh. Tuning ke hadirat Allah. Mencari Allah di tempat ini. Artinya ada sesuatu yang kalian harus telantarkan. Jadi pendapat orang kalian buang, image omongan kanan kiri, berisiknya kanan kiri, kalian kecilin suara di sekelilingmu, gedein suara Tuhan. Nah itu loh. Meningkatkan intensitas hadirat Allah.
dalam sebuah ibadah. Caranya gitu. Ketika fokus hati kita kepada Tuhan. Ya. Kakak tutup dengan satu janji. Ini kemarin ketika kakak berdoa, kakak cuma dapat, ketika kakak tadi cuma membahas Keluaran 33. Tapi ketika kakak habis ngebahas ini, kakak baca 34, terus Tuhan suruh lanjutin sampai ayat 30, pasal 34. Dan kakak tiba-tiba dapat ayat 9, ini janji Tuhan untuk Light Generation. Kita baca sama-sama Keluaran 34 ayat 9. Ya, sebelum kita baca, kakak masih konteks gini. Kalian tahu pasal 33 adalah tentang bagaimana Musa membuat perjanjian dengan Tuhan. Dia katakan, Tuhan, mulai hari ini aku berkomitmen untuk mengejar hadirat-Mu. Mulai hari ini Israel adalah rumah dari hadirat-Mu. Dan akibat keputusan yang diambil oleh Musa dan segenap bangsa Israel, janji Tuhan di ayat 9 ini turun. Oke, konteksnya begitu. Kalian baca ayat 9. Ini ayat 9, ini komitmennya Musa, ayat 10, firmannya. Ayat 10, kalian baca 1, 2, 3, firmannya. Sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh Light Generation ini. Akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang kulakukan dengan engkau sungguh dahsyat, man. Kakak jujur ketika lagi baca ini, Tuhan tiba-tiba suruh lanjutin pasal 34. Kakak pikir baca sebentar. Di ayat 10 ini kakak tiba-tiba sadar, ini janji yang Tuhan kasih. Light Generation, dengar baik-baik. Ketika engkau berkomitmen menjadikan rumah ini rumah dari hadiratnya, apa yang terjadi? Tuhan bilang, aku mengadakan sebuah perjanjian. Aku akan melakukan perbuatan yang ajaib, men. Gila, men, gila. Bukan cuma perbuatan ajaib, tetapi yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi, di antara bangsa Indonesia sekalipun. Kalian mungkin berasa kayak, ini kegedean. Tapi kakak mau kasih tahu, ketika kakak dapat ini, kakak tahu ini dari Tuhan. Dan kakak tahu Tuhan kakak yang kakak sembah sebesar apa. Jangan bilang dia gak bisa lakukan ini. Kakak pernah lihat dalam ibadah di mana orang kursi roda berdiri, kursi rodanya ditinggalin. Jangan bilang dia gak bisa lakukan itu lagi. Kakak pernah lihat begitu banyak hal yang ajaib di tempat ini pun. Kalau kakak lihat hidup kalian ini adalah sebuah mujizat yang berjalan. Kalian adalah orang-orang yang dulu seperti apa dan sekarang kalian ada di mana. Lagu tadi betul banget. Semua yang kamu miliki, semua yang kamu bisa itu datangnya dari Tuhan. Dan jangan bilang dia gak bisa lakukan yang lebih hebat lagi. Jangan bilang dia cuma rubah hidup kamu cuma sampai di sini. Karena ini belum selesai, masih banyak. Tuhan cuma bilang kalau kamu jadikan rumah ini hadirat, rumah dari hadiratnya. Ini yang terjadi. Perbuatan yang ajaib yang belum pernah terjadi. Seluruh bangsa akan diam melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang kulakukan di tengahmu sungguh dahsyat. Men, kakak cuma mau bilang begini, men. Ini janji Allah untuk kita. Kayak apa kak perbuatan yang dahsyat? I don't know. Saya gak tahu, kamu juga gak tahu. Gimana kalau kita sama-sama cari tahu? Jadi kita masih ngapain? Sama-sama ambil komitmen. Prioritaskan hadirat Allah dalam hidup saya. Jadikan rumah ini rumah hadirat Allah. Hormati hadirat Allah. Setiap kali kalian hormati hadirat Allah, apa yang kalian hormati, apa yang kalian hargai akan selalu bertambah, betul gak? Ketika kalian menghargai satu hal, hal itu akan terus-menerus kalian temukan. Ketika kalian sudah mulai tidak menghargai satu hal, hal itu akan makin jarang kalian temukan. Ketika kalian sudah tidak menghargai hadirat Allah di saat firman Tuhan disampaikan, kalian akan makin sedikit merasakan hadirat Tuhan Allah disampaikan, hadirat Allah lewat firman yang disampaikan. Jadi hari ini naikin kembali tingkat sensitivitas kita. Apa yang kalian mulai hargai, kalian akan temukan lebih banyak lagi. Siapa yang mau mengalami janji Tuhan? Kakak gak tahu seperti apa, tapi yang kakak jelas tahu, kalau Tuhan sudah berjanji dia akan mampukan. Kita ambil komitmen hari ini. Kita ambil komitmen hari ini. Cari tahu sama-sama apa yang Tuhan bisa kerjakan di Light Generation. Cari tahu sama-sama apa yang Tuhan bisa kerjakan di tengah-tengah tempat ini.
lewat hidup setiap kalian. Amin. Mari kita bangkit berdiri yuk. Teman-teman, sebelum kita mau sembah Tuhan, kakak mau kita semua di sini ambil komitmen. Ambil komitmen. Saya tahu banget itu sesuatu yang Tuhan taruh. Tuhan cuma bilang begitu kuat. Kalau kamu komitmen taruh rumah ini jadi rumah dari hadirat Allah. Dan kalau hidupmu sama, ini bukan cuma tentang rumah ini doang loh. Tuhan juga bilang sama. Kalau kamu berkomitmen menjadi orang yang mengejar hadirat Allah, kamu akan lihat perbuatan yang aku lakukan dalam hidupmu, perbuatan-perbuatan yang heran, perbuatan-perbuatan yang ajaib.